Ya, coba kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi nasta'in ala umratul wadin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang menjelang sore di hari Jumat yang penuh berkah ini, kita kembali bermuajahah bersama Ustadz kita Dr. Ahmad Yaimami di kesempatan kajian pekanan bersama Adriana Village yang materi pembahasan di setiap kehidupan itu ada ujian gitu ya. Karena memang kita sebagai hamba Allah di dunia ini selain tugasnya untuk beribadah dan taat kepada Allah, eh, dunia ini bukan tempat tinggal kita yang sesungguhnya gitu ya. Makanya selama kita tinggal di dunia ini memang ada saja ujiannya gitu ya. Bahkan dikatakan belum beriman kepadaku kalau misalkan belum diuji. Nah, ujian seperti apakah yang sebenarnya termasuk ujian yang bisa menambah keimanan dan ketaatan kepada Allah, dan apakah itu bukan ujian yang malah membuat kita berpaling gitu ya dari ketaatan kepada Allah. Nah, ini insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Jailani. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, maka kita mulai dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadah Ustaz Ahmad Jailani, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalau tafadhol masykurah Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inni a'udzubika min adilla aw dhalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw udlama aw ajhala alayya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah teman-teman Adriana Village yang dirahmati Allah, kesempatan kita di sore ini kita akan melanjutkan kajian kita berkaitan dengan hidup. Hidup itu adalah ujian. Karena memang setiap nafas kita itu adalah ujian. Bahkan lahirnya kita ke dunia itu juga ujian. Jadi manusia tidak akan lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang ya begitulah ya, tujuan Allah menciptakan umat manusia itu senantiasa untuk beribadah dan untuk menguji ketaatan dia kepada Allah. Maka Allah menguji setiap manusia itu kan. Jadi ujian itu akan senantiasa akan dihadapi. Maka kita bersyukur dalam setiap ujian hidup ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di kajian ini, dan salawat salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai kedua hasanah kita, sebagai suri tauladan kita, dan juga sebagai satu-satunya manusia yang insya Allah bisa memberikan syafaat ya, pertolongan kepada kita, dan kita berharap semoga Allah mempertemukan kita dengan beliau di surga. Amin ya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita baca surat Al-Mulk, ya, Mulk kan tabarok ya. Jadi orang bilang Al-Mulk itu dengan kalimat tabarok. Kan? Jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan mati dan hidup itu ya Allah. Ya kan? Sebagaimana firman Allah, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur." Jadi Allah lah yang menciptakan khalaqal mauta, menciptakan kematian, wal hayata, kehidupan, liyabluwakum, ya untuk apa? Untuk menguji kalian. Liyabluwakum ini untuk menguji kalian. Jadi kita mati saja itu ujian, kita hidup saja itu juga ujian. Terutama adalah ketika kita hidup, ya ketika kita hidup maka ujian itu akan kita hadapi. Kenapa Allah menguji kita? Ayyukum ahsanu amala. Ya, siapa di antara kita yang lebih baik amalnya? Jadi Allah ingin tahu siapakah yang lebih baik amalnya. Ya, wa huwal azizul ghafur, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi
Dari ayat ini kita bisa simpulkan bahwa hidup kita ini adalah ujian. Semuanya ujian. Ya, lahirnya kita, kemudian hidupnya kita, ibadahnya kita, kesulitannya kita, kebahagiaannya kita, kemudian punya anaknya kita, tidak punya anaknya kita, misalkan ya, punya tetangga kita, tidak punya tetangga kita, itu semua hal itu yang berkaitan dengan hidup kita itu semuanya ujian. Makanya hidup itu adalah ujian. Jadi jangan harap ketika kita masih hidup di dunia ini tidak lepas dari ujian. Pasti akan mendapatkan. Ya. Nah, namun apa yang Allah akan ambil dari ujian yang Allah berikan kepada kita, ya kita hanya berusaha untuk ahsanu amalan. Kita berusaha untuk berbuat yang terbaik. Ya, berbuat yang terbaik menurut keinginan Allah. Ya, jadi bukan berbuat terbaik menurut keinginan kita. Nah, itu kata kuncinya. Jadi kita harus senantiasa berbuat paling baik. Ya, bukan yang paling banyak, tapi yang paling baik. Nah, yang paling baik amalnya. Nah, para ulama kemudian mentafsirkan apa sih yang dimaksud dengan amal yang terbaik, paling baik. Ya, amal yang paling baik itu adalah amal yang memenuhi dua syarat. Ya, syarat yang pertama itu adalah aswabun niyat, fa akhlasun niyat, niat yang paling ikhlas. Yang kedua adalah aswabul amal, amal yang paling benar. Nah, jadi untuk menghadapi segala macam ujian hidup ini, maka tugas kita itu adalah bagaimana ketika kita beramal itu memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah niat yang paling ikhlas, semuanya karena Allah. Berarti apa? Berarti kita harus menjadikan semua aktivitas kita itu ibadah. Baik aktivitas yang berkaitan dengan ukhrawi, yang akhirat kita, begitupun juga aktivitas yang berkaitan dengan dunia kita. Nah, jadi jangan sampai kemudian kita pisah tuh. Akhirat ya akhirat, dunia ya dunia. Nggak bisa. Bagusnya itu adalah kita adukan. Maksudnya aktivitas dunia untuk akhirat. Ya, sehingga apa? Ketika kita di dunia, kita akan mengarahkan amal kita, apakah bekerja, apakah belajar, kuliah, gitu ya. Kemudian mengantar cabui ya, misalnya cabui, calon buyer ke proyek, ya, mengenalkan rumah, properti syariah, itu kalau kita niatkan semua karena Allah, ibadah itu, maka itu pun ibadah. Itu. Jadi amal kita semuanya akan menjadi ibadah kalau kita niatkan ibadah. Gitu ya. Jadi harus diperbaiki tuh niatnya itu. Biar apa? Biar amal kita nggak sia-sia. Jadi jangan sampai gini. Kita itu mengandalkan sholat kita, puasa kita, gitu, berpikir kita, sedekah kita, agar bisa masuk surga. Tapi kita juga harus meniatkan semua amal kita, yang sholat itu amal dunia. Tadi loh yang apa namanya yang bekerja, belajar itu pun juga biar bernilai ibadah. Sehingga semua amal yang kita lakukan di muka bumi ini semuanya bernilai ibadah. Nah, sehingga kita nggak akan banyak itu pasokan pahalanya banyak, tidak hanya dari ibadah mahdoh saja, tetapi dari ibadah di luar mahdoh tadi. Jadi makanya niatkan semua ibadah. Nah, selain niat, berarti kita harus pastikan apa yang kita lakukan itu sesuai dengan syariat, benar. Aswabu apa tadi amal, jadi amal yang paling benar. Maksudnya apa? Ketika kita bekerja, pastikan kita bekerja di tempat yang halal. Ketika kita belajar, pastikan kita belajar di tempat yang baik. Ya, kita belajar yang baik, ya, dan mengamalkan apa yang kita pelajari, gitu kan. Kemudian ketika membuat proyek, ya, kita lakukan dengan cara yang baik, ya, tidak menyimpang dari syariat, tidak terlibat riba, misalkan, tidak berbohong. Kan kadang-kadang marketing suka ada bohong-bohongnya, gitu ya. Atau bertauriah, ya, tauriah itu kan seperti berbohong, padahal tidak berbohong. Tauriah itu kan. Jadi seperti menyembunyikan kebohongan di balik pencitraan. Nah, jadi ya kita harus berbuat jujur, gitu kan, dan seterusnya. Jadi
Jadi setiap amal kita itu jadi nanti akan bernilai ibadah. Nah, maka amal-amal ini harus kita pastikan menjadi ahsanu amalah, amal yang paling baik. Nah, ini ya, ini mukadimahnya ya, mukadimah terkait dengan bahwa hidup kita itu senantiasa adalah ibadah, karena Allah lah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah yang menciptakan mati, Allah yang menciptakan hidup, ya untuk menguji kalian siapakah di antara kita yang paling baik amalnya. Paling baik amalnya. Baik ya, di sini insyaallah mukadimahnya. Lalu kita akan bahas terkait dengan ayat ya, yang di-share oleh teman-teman kita di grup tentang surah Al-Baqarah ya, Al-Baqarah ayat 241 ya kalau nggak salah, atau 214. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ya. Ayat ini kalau kita lihat maknanya, apakah kamu mengira am hasibtum an tadkhulul jannata, kalian akan masuk surga? Nah, maksud di sini adalah kaum muslimin ini. Dia antum di sini maknanya adalah kaum muslimin. Jadi, apakah kalian, wahai kaum muslimin, orang-orang yang beriman, mengira kalian itu akan masuk surga? Walamma ya'tikum, dan belum datang kepada kalian, wahai orang-orang mukmin, apa? Matsalul ladzina khalau min qablikum. Ya. Sebelum datang kepada kalian, matsalu, cobaan yang semisal alladzi khalau min qablikum, orang-orang terdahulu sebelum kamu. Maksudnya umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Kan umat sebelum Nabi Muhammad ada umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, ya, umatnya Nabi Zakaria, umatnya Nabi macam-macam lah. Seluruh umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi mereka itu diberikan cobaan atau ujian yang sangat dahsyat. Sebutkan itu masat humul ba'sa. Jadi mereka itu ditimpa apa? Al-ba'sa. Al-ba'sa itu apa? Malapetaka. Ya. Nah, kalau diartikan al-ba'sa itu adalah kefakiran, kemiskinan, tidak bisa makan, tidak bisa minum al-ba'sa. Ya, lalu tidak hanya ditimpa kemiskinan, kemelaratan, kefakiran, juga ditimpa wadorro. Ya, doro itu apa? Doro itu kesengsaraan. Kalau diartikan sebelumnya itu penyakit-penyakit. Ada yang kena penyakit taun, penyakit lepra, ya, kena penyakit apa yang menular, macam-macam itu. Jadi umat-umat terdahulu itu pernah mereka mendapatkan penyakit yang dahsyat. Seperti zaman Nabi Musa misalkan, ya, mereka kena penyakit. Seperti zaman Nabi, ya, ketika sahabat Nabi itu Abu Ubadah bin Jarrah, ya, kita memimpin satu wilayah di daerah Palestina, lalu ditimpa musibah, kena penyakit taun kalau nggak salah. Kalau Umar tuh mau masuk ke sana tidak jadi, kenapa? Karena ada taun. Kalau Umar balik lagi dengan pasukannya, kan. Dan seluruh penduduk di daerah itu semuanya terkena wabah dan meninggal. Ya. Nah, umat sebelum Nabi Muhammad juga banyak yang kena penyakit menular. Ya, itu seperti bahkan nabinya seperti Nabi Ayub, ya, Nabi Ayub penyakitnya kan dorro. Kemudian zulzilu dan zulzilu itu adalah kegoncangan, maksudnya serangan musuh. Ya. Jadi umat terdahulu juga mendapatkan serangan musuh. Seperti misalkan Nabi Musa dari pasukannya Fir'aun, misalkan Nabi Isa dari serangannya orang-orang Roma, gitu kan. Kemudian juga nabi-nabi terdahulu, ya, itu juga mendapatkan serangan yang dahsyat. Ya. Dan itu serangannya itu bisa sampai mematikan. Misalkan seperti kaum Ashabul Ukhdud, ya, orang-orang yang dibakar hidup-hidup di dalam parit yang diisi dengan api, ya kan, itu juga kan kaum yang mendapat ujian yang sangat berat, ya. Sehingga yaqulu rasulu, jadi ketika diingatkan tentang musibah, ujian, cobaan yang begitu besar umat-umat terdahulu, dan ini ternyata dirasakan oleh umat Islam pada waktu itu, karena ayat ini itu bercerita tentang perang Ahzab, ya, bercerita tentang perang Khandaq.
Di perang Ahzab itu kan perang sekutu, perang melawan sekutu. Khandaq itu perang parit. Nabi kaum muslimin membuat parit. Itu kan kondisi saat itu adalah kaum muslimin betul-betul terjepit. Ya. Dari sisi jumlah saja itu kan sedikit, 3.000 lawan 10.000. Bayangkan. Habis itu di tengah-tengah terjepit oleh pasukan sekutu yang dari depan plus pasukan Bani Quraizoh yang dari dalam. Coba bayangin ya. Jadi dari dalam itu siap-siap menyerang, dari luar juga siap-siap menyerang. Ini kaum muslimin merasa ketakutan, kengerian gitu ya. Sampai orang-orang kemudian bertanya Rasulullah, mata Nasrullah, kapan kemenangan itu akan tiba ya Allah, ya Rasulullah. Gitu. Jadi orang-orang mukmin pun sampai mengeluh kepada Rasulullah. Bahkan Rasul pun juga mengeluh kepada Allah. Ya, dengan segala macam siksaan, ya, dengan segala macam pengepungan seperti itu, ya, mereka kemudian merasa kita akan kalah nih sepertinya. Ya. Lalu Allah memberikan janji, ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat sangat dekat. Gitu kan. Jadi ketika kaum muslimin itu sudah merasa lelah, letih, capek, kan bayangkan menggali parit itu panjangnya itu luar biasa. Berapa meter ya, lupa. Dalamnya juga sampai lebih daripada 3 meter. Atau 3. Tinggi sekali. Dalam sekali. Dalam dan panjang. Gitu. Dan menggalinya itu bukan di tanah biasa, tapi di tanah yang bebatuan. Ya, sampai kemudian ada satu batu yang tidak bisa dihancurkan. Dihancurkan ya Rasulullah. Lalu ketika posisi seperti itu, bayangin, posisi terjepit seperti itu, Nabi itu tetap optimis bahwa kan ketika menghancurkan satu batu di parit itu, lalu muncul cahaya, dibilang oleh Rasulullah bahwa setelah ini Konstantinopel akan ditaklukkan. Setelah ini Roma juga akan ditaklukkan. Bayangkan juga, dalam pengepungan begitu, ya Rasulullah tetap memberikan kabar gembira bahwa setelah ini Konstantinopel akan ditaklukkan. Setelah ini Roma pun akan ditaklukkan. Berarti apa? Kaum muslimin setelah mendapatkan berita begitu, makin senang. Oh berarti ini pengepungannya akan gagal. Pengepungan ini akan gagal. Kenapa? Kalau pengepungan ini berhasil, tentu tidak akan ada kaum muslimin yang mampu menaklukkan Konstantinopel. Tidak akan ada kaum muslimin yang menaklukkan Roma. Kenapa? Karena jumlah 3.000 ini habis semua. Kalau pengepungan ini berhasil. Maka mereka yakin setelah Rasul mengucapkan seperti itu, pertolongan Allah akan tiba. Allah akan menolong mereka. Karena nggak mungkin Rasul menyampaikan kabar gembira tentang penaklukan Konstantinopel dan Roma kalau pasukan ini nih, kaum muslimin di Madinah ini, benteng terakhir kaum muslimin waktu itu kalah. Nggak mungkin. Maka ini pemikiran para sahabat. Masya Allah. Dan betul kan, bahwa pertolongan Allah kemudian tiba menyelamatkan kaum muslimin di perang Ahzab atau perang Khandaq. Oke, kita lihat ya. Dibayangkan ya, perang Khandaq yang terjadi pada tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi, ini pasukan kaum muslimin cuma 3.000 dengan pasukan sekutu Ahzab dari sekutu sejumlah 10.000 yang terdiri dari pasukan Bani Quraizoh yang di dalam. Jadi Bani Quraizoh masih di dalam tuh, masih di dalam Madinah. Jadi pasukannya itu di dalam. Siap menyerang kapan saja ketika diperintahkan oleh Abu Sufyan. Kemudian Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir yang diusir oleh Nabi, lalu mereka bergabung ke pasukan Quraisy, kaum Ghatafan juga sama, dan kaum Quraisy sendiri yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Jadi awalnya perang Ahzab itu terjadi dari lobi-lobi Yahudi Bani Nadir. Nah, orang Yahudi Bani Nadir, lobi Abu Sufyan untuk melakukan penyerangan kepada Madinah. Kenapa Bani Nadir? Kan diusir oleh Nabi itu, mereka sakit hati. Mereka yang mendapatkan tanah kembali di Madinah. Dibayangkan ini kondisinya dikepung di depan dengan pasukan Ahzab sekutu, di belakang ada Bani Quraizoh. Ya, belum ditambah orang munafik yang ikut hidup di Madinah. Allahu Akbar. Jadi musuh kaum muslimin pada perang itu ada 3. Satu adalah orang-orang musyrik, kaum Quraisy dan Ghatafan. Yang kedua ada orang-orang Yahudi, Bani Quraizoh dan Bani Nadir. Yang ketiga orang-orang munafik yang ada di dalam tubuh kaum muslimin. Orang-orang munafik itu ketika diminta menggali parit mereka enggan, malah pergi ke rumahnya masing-masing. Nggak mau ikut perang. Bayangkan coba, Allahu Akbar. Ini luar biasa ini ujian Allah, ujian Rasulullah dan juga para sahabat.
Terbayang nggak kita posisi seperti itu? Ya mungkin seperti kondisi orang Gaza. Ya, kaum muslimin di Gaza itu diserang dari di utara, dari selatan, dari barat, dari timur. Mau ke barat itu ada tembok, mau ke selatan ada Mesir, tapi dikunci juga di tembok. Ya. Mau ke utara apa lagi? Mau ke timur laut. Ya Allah. Jadi terkunci. Mungkin mereka mengatakan mata Nasrullah, mata Nasrullah, mata Nasrullah. Mungkin begitu teriakan-teriakan kaum muslimin yang ada di sana itu. Ya. Sebagaimana Ka'ab bin Al-Ard waktu itu ya. Jadi waktu itu Ka'ab bin Al-Ard salah satu sahabat Nabi itu pernah berkata kepada Rasulullah, ya wahai Rasulullah, tidakkah engkau meminta pertolongan untuk kami? Tidakkah engkau berdoa untuk kami? Jadi ini Ka'ab bin Al-Ard itu ketakutan. Ya, lalu bertanya, ya Rasul ada doa aja Rasul, biar dimati suara kafir tuh. Kan doamu makbul ya, berkata gitu. Doa kamu kan makbul ya Rasulullah. Kenapa kau nggak minta pertolongan aja buat kami? Kita kan kau berdoa untuk kami. Ya, maka kemudian Nabi mengatakan, sungguh sebelum kalian ada orang yang diringkus, kemudian digalikan lubang baginya, dan ia ditimbun di sana. Kemudian ada orang yang digergaji besi, diletakkan di tengah kepalanya, sehingga mereka digergaji sampai belah menjadi dua. Tapi mereka tidak menyimpang dari agama mereka. Lalu ada juga orang yang disisir dengan sisir besi di antara daging dan tulang mereka. Tapi hal itu tidak membuat mereka menyimpang dari agama mereka. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, demi Allah, sungguh Allah akan menyempurnakan urusan ini, sehingga seorang yang mengendarai untanya dari San'a ke Hadramaut tidak dalam merasa takut kecuali hanya kepada Allah. Maksudnya aman. Ya, suatu saat nanti akan ada masa-masanya kehidupan yang aman. Tapi kalian itu selalu tergesa-gesa. Jadi mereka itu, para sahabat mungkin karena takut, khawatir, dan merasa bosan dengan segala macam siksaan, jadi ingin tergesa-gesa mendapatkan pertolongan. Nah, disitulah mungkin ibrahnya buat kita. Ketika kita mendapatkan ujian, ya kita nikmatin saja. Ya, jangan pernah tergesa-gesa ingin mendapatkan keberhasilan, karena semuanya adalah tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini latar belakang ayat tadi ya, ayat surah Al-Baqarah tadi. Nah, sebenarnya ada ayat lain yang itu maknanya mirip. Ya, ayat yang senada. Misalkan dalam surat Al-Imran ayat 142. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Ya. Apakah kamu mengira kamu akan masuk ke surganya Allah padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Jadi Allah tuh menginginkan bahwa orang-orang itu betul-betul berjihad, bersungguh-sungguh berusaha, dan juga dia sabar. Jadi satu sisi dia berjuang terus-terusan, di sisi lain dia akan bersabar. Dia tidak hanya bersabar, diam saja. Juga tidak hanya berusaha, tidak menggantungkan kepada Allah. Jadi dua hal ini adalah satu hal yang harus kita lakukan. Pertama urusan hati, yang kedua adalah urusan fisik. Urusan hati adalah bersabar, ya kan, bertawakal. Urusan fisik adalah berikhtiar, berjihad, berusaha. Itu urusan fisiknya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemenangan dari Allah, maka lakukanlah dua hal ini. Bersabar dan bertawakal dalam hati, tapi berusaha dengan sangat keras ketika kita mau berakhir. Nah, jadi dua hal ini harus dilakukan secara bersamaan, tidak boleh kita pilih. Dan dua hal ini memiliki tempatnya masing-masing. Sabar dan tawakal itu di hati kita, jihad itu adalah fisik kita atau amal jawahir kita. Allah ya. Kemudian juga ayat yang lain yang senada dengan surat Al-Baqarah tadi adalah surah Al-Ankabut ya, ayat 1-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Ya, jadi alif lam mim ini adalah harf muqatta'ah, ya, ada penjelasan tersendiri. Apakah manusia, apakah orang-orang itu mengira ya, bahwa mereka itu dibiarkan dibiarkan saja oleh Allah. Lalu an yaqulu, lalu mereka mengatakan kami beriman.
ya, sedangkan mereka tidak diuji lagi, wahum la yuftanun. Jadi jangan sampai kita mengira cukuplah seorang itu hanya mengatakan amanu, aku beriman kepada Allah, tapi dia kemudian tidak melaksanakan syariat. Jadi syariat itu bentuk daripada ujian, ya kan? Syariat itu bentuk daripada ujian. Lalu kemudian apa kata Allah? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar. Dan sesungguhnya Allah juga mengetahui orang-orang yang dusta dengan keimanan itu. Jadi Allah tahu mana orang yang betul-betul beriman, mana yang orang-orang yang sekedar beriman. Allah juga tahu mana orang-orang yang imannya level ringan, level sedang, level berat. Maka ujian itu biasanya tergantung pada level keimanan kita. Ya, rendah keimanan kita, ujiannya makin rendah. Middle iman kita, ujiannya middle, pertengahan. Berat iman kita, maka ujiannya juga akan rendah. Ya, tapi jangan kita berpikir kalau gitu imannya rendah aja, biar ujiannya rendah. Salah. Justru itulah ujian. Ya, tadi itu. Jangan kamu mengira kamu akan masuk surga, kamu dibiarkan cuma hanya berilang, aku beriman aja deh. Nah, jangan begitu. Kenapa? Ini pun juga ujian. Memilih level keimanan itu juga ujian. Seorang mukmin yang baik, tentu dia akan meningkatkan keimanannya. Tidak berstuck hanya di situ saja. Atau beramal seadanya. Sudahlah, yang penting saya aja yang aman, ya kan, selamat, dan seterusnya. Tidak, justru itulah ujian dia. Ujian, apakah dia akan hanya sekedar beriman kepada Allah, lalu dia mengatakan saya aman-aman saja, dan saya akan insya Allah masuk surga. Ya, padahal kenaikan level dalam keiman itu adalah ujian. Apakah dia mau masuk naik level atas atau tidak di situ. Ya, yang tidak ya. Jadi ini juga harus diperhatikan oleh kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui para orang dusta tadi atau orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab Allah. Ya, jadi ada orang-orang yang berbuat dosa, yang mereka sudah beriman, dosa juga nggak masalah dikit-dikit. Ya, mereka nggak ngira itu bahwa mereka itu akan dipertanggungjawabkan. Mereka akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi apa yang dilakukan kebaikan secili zarah itu akan mendapatkan akibatnya. Begitupun juga keburukan yang dilakukan sebagai zarah juga akan mendapatkan balasan. Jadi tadi semua amal kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Semua amal kita itu adalah ujian. Semua amal ibadah kita, semua ketaatan kita, semua kemaksiatan kita itu adalah ujian. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsana. Kita itu diuji oleh Allah semua, tinggal bagaimana kita melakukan amal yang paling baik. Ahsanu amal itu fokus kita ahsanu amal. Ya. Jadi amal kita terbaik, ibadah kita berikan yang terbaik. Sholat kita berikan yang terbaik. Kalau sholat kita bacanya belum betul, belajar baca kita. Alhamdulillah ya, sudah dimulai sama teman-teman atin, masya Allah. Kepada Ustadz Fikri ini ya. Nah, jadi antum untuk baca Quran itu adalah langkah yang bagus dan jangan berhenti. Terus sampai bisa lancar. Ya, jangan berhenti. Kenapa? Ini bagian dari kita untuk ahsanu amala, menyempurnakan, memperbaiki amal kita. Ya, agar kita ketika sholatnya diterima oleh Allah. Ya, jangan sampai kita sholatnya asal. Ya, jangan sampai ngasal. Yang penting sholat. Bukan yang penting sholat. Sholat itu penting gitu. Maka perhatikan ya sebaik-baik mungkin apa yang harus kita perbaiki dari sholat itu. Ya, insya Allah kalau sholat kita betul, ya benar, hidup kita juga insya Allah akan arahkan menjadi benar. Gitu ya. Kemudian termasuk juga bekerja kita. Ketika kita diamanahi jadi manajer A, manajer B, atau jadi project A, project C, dari apapun jabatan kita di tempat pekerjaan itu, maka lakukanlah pekerjaan yang terbaik mungkin. Dan niatkan itu semuanya ibadah. Gitu. Jadi optimal kerja kita tidak asal-asalan. Ya, kita akan berbuat sebaik mungkin, optimal. Berikan yang sempurna, berikan yang terbaik. Ya. Ketika kita memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang lain, maka orang lain akan memberikan balasnya yang terbaik juga. Nah, gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan. Ya, soalnya kita juga mengingatkan di Al-Fakir sendiri sebagai manusia juga yang mungkin banyak lupa, ya banyak maksiat juga, ya kita ingatkan dengan ayat ini, ya Allah. Insyaallah. Kemudian tingkat ujian. Ya.
Perlu diperhatikan bahwa ujian itu ada tingkatannya. Orang yang beriman akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya masing-masing. Ya, jadi para ulama ketika mentafsirkan ayat ini, ya, itu menyampaikan bahwa ujian itu masing-masing ada kadarnya. Orang yang mungkin imannya baru mulai, maka ujiannya juga akan ringan. Orang yang mungkin di pertengahan, middle, ujiannya juga middle. Orang yang tinggi imannya akan berarti ke ujiannya. Ya, nah, itu. Jadi ujian ini akan diberikan kepada orang sesuai dengan levelnya, gitu ya. Nah, ujian ini jangan kita anggap ujian itu hanya sekedar yang buruk-buruk yang tidak kita sukai, seperti rasa sakit, al-ba'sa tadi ya, atau ad-dharra, ya, apa namanya, kesulitan, gitu ya. Kemudian al-zulzil, ya, al-zulzilu tadi, atau kegoncangan dari musuh, gitu. Tidak. Kesenangan pun itu bisa menjadi ujian. Harta kekayaan itu juga ujian. Anak-anak juga ujian. Ya. Bahkan itu ujian yang bisa memberatkan kita. Terutama adalah harta. Kenapa harta? Karena manusia itu secara tabiat itu senang harta. Ya, bahkan kata Rasulullah, kalau saja mereka itu diberikan satu lembah yang berisi emas, maka dia akan mencari emas apa lembah yang lain. Nah, jadi dia nggak cukup hanya sekedar satu lembah yang berisi emas. Dia akan mencari emas yang lain. Ya. Dia akan menggali emas yang kedua. Setelah itu dia akan mencari emas yang ketiga, lembah yang ketiga. Ya, setelah itu dia akan terus begitu. Jadi kata Rasulullah, laukana libni adama wadiyani min malin labtagha lisan. Seandainya anak Adam ini memiliki dua lembah, ya, yang berisi harta, labtagha lisan. Sungguh dia akan mencari yang ketiga. Wala yam lau jaufal ibni Adam, dan tidak akan pernah penuh, ya, rongga anak Adam illa turab, kecuali kalau dia sudah makan tanah, maksudnya sudah dikuburkan, baru selesai itu. Ya, jadi dari hadis ini menggambarkan manusia itu akan sangat cinta dunia, hubban syadidan. Ya, sama, kita juga suka harta, suka uang kan? Ya, antum juga suka uang, nah, kita juga suka uang. Karena itu emang tabiat manusia. Tapi kata Allah, wa yatubullaha ala man taba. Allah akan menerima taubat seseorang kalau orang itu mau taubat. Artinya apa? Menghilangkan hubud dunia ini adalah dengan pertolongan Allah. Artinya apa? Kita dekat kepada Allah. Taba, yatubu Allah, taubat kepada Allah. Maka Allah akan hilangkan keinginan dunia yang ambisi dunia dalam hati kita, ya, sehingga dunia itu hanya ada di tangan kita. Gitu. Ya, Masya Allah. Ini adalah apa namanya ujian. Maka ujian kesenangan itu biasanya lebih berat dengan ujian kefakiran. Kenapa? Karena dalam kesenangan dia akan lupa segala-galanya. Seperti Korun misalkan. Korun itu kan orang soleh awalnya. Dia seorang qori. Qori itu Nabi Musa yang suka membacakan Taurat. Lalu dia minta didoakan kepada Nabi Musa agar dia kaya raya. Dan betul kaya raya, dikabulkan doa Nabi Musa. Tapi dia jadi sombong, jadi lupa. Ya, lupa segala-galanya. Yang dia cuma dirinya, sampai dia mengatakan bahwa harta kekayaan ini bukan Allah yang berikan, tapi dia yang dapatkan sendiri. Min indi ilmi, karena keinginanku, karena ilmuku, karena kemampuanku. Coba lupa dengan segala-galanya. Ya. Lalu kemudian ujian umat Islam ini tidak sebesar ujian umat dahulu. Sebagaimana ayat tadi ya, ujian umat-umat terdahulu itu lebih besar dibandingkan ujian umat Islam. Tapi kita ini juga jangan jadi orang pesimis. Ingat, ujian kita itu tidak lebih besar, tidak lebih dahsyat dibandingkan ujian umat terdahulu. Bahkan mungkin tidak lebih besar dibandingkan ujiannya umat Nabi Muhammad pada masa sahabat Muhammad SAW, bahkan Nabi Muhammad SAW. Mereka tuh ujian lebih berat dibandingkan kita. Ya, maka ingat, Allah akan memberikan kemenangan. Ya, jika dihadapi dengan kesabaran, ketegaran, dan tawakal. Nah, jadi ujian ini kalau kita hadapi dengan kesabaran,
hadapi dengan ketegaran, hadapi dengan tawakal kepada Allah, kita melewati ujian dan Allah akan berikan kemenangan. Allah berikan keberuntungan bagi kita. Ya. Lalu pertanyaannya, apakah kemudian kita tuh merasa itu perasaan, ya perasaan diuji atau tidak diuji? Kalau dia tidak merasa bahwa dirinya sedang tidak diuji nih, karena mungkin anaknya bahagia, hidupnya bahagia, itu justru kebahagiaan itulah ujian nih. Nah, jadi alasannya tidak ada manusia yang tidak diuji. Tinggal bagaimana kita merasakan. Nah, kalau kita tidak punya perasaan bahwa kita diuji, itu hati-hati, itu keimanannya jangan-jangan bermasalah. Kita harus merasakan bahwa kita itu diuji dengan kesolehan, diuji dengan kesalahan, diuji dengan kesempitan, diuji dengan keluasan, kelapangan, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kekayaan, semua itu ujian. Ya, bahkan hidup kita itu adalah ujian. Makanya kita harus merasakan baik kita tuh diuji, jangan sampai kita tidak merasa begitu itu sedang tidak diuji. Nah, ini insya Allah ya. Jadi semua itu ujian yang akan menghantarkan kita kepada surga atau neraka. Jadi pilihan kita kan, pilihan memilih surga atau neraka itu adalah berdasarkan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka hadapi segala ujian, yang penting taat kepada Allah, yang penting kita melakukan ahsanu amalah, amal yang terbaik, ya, amal yang terbaik itu dengan niat yang ikhlas dan cara yang benar. Baik, ya, mungkin itu kira-kira apa yang kita sampaikan terkait dengan ujian yang kemarin. Terakhir ada apa namanya pelajaran yang dari ayat di atas, yaitu bahwa ujian dengan berbagai bulan dari syariat seperti jihad, mengorbankan jiwa, harta itu merupakan hal yang penting sebagai jalan masuk ke dalam surga. Ujian ketika kita sholat, ujian ketika kita memakai kerudung, memakai jilbab itu juga ujian. Ya, itu akan menghantarkan kita ke dalam surga. Sekuat apa kita taat kepada Allah. Kemudian ada anjuran untuk mengambil teladan dan contoh dari orang-orang soleh dalam beramal dan bersahabat, teman-teman terdahulu. Kemudian kemungkinan untuk terjadi hal-hal yang manusiawi pada diri Rasul seperti kekhawatiran, merasa lambat datangnya janji ilahi yang sangat betul-betul itu tidak bisa. Karena yang mengadu itu kan Rasul dan umatnya. Mata Nasrullah. Itu juga Rasul nanya itu. Nah, itu wajar manusiawi ya. Kemudian penjelasan mengenai ujian yang menimpa Rasulullah dan para sahabatnya berupa kesulitan dan kesusahan ketika berjihad dan diboikot oleh orang-orang musyrik. Baik, demikian ya kira-kira apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya serahkan kepada ahli. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan materi pada kesempatan sore hari ini. Nah, insya Allah kita cukupkan terlebih dahulu untuk pertanyaan. Saya yakin rekan-rekan ini pasti hidup dengan ujiannya sendiri-sendiri gitu ya, dan kita kan juga ingin mungkin sharing ataupun bertanya sesuai dengan materinya gitu ya untuk kesempatan sore hari ini. Insya Allah bisa untuk semoga khairan katsira, barakallahu fikum atas waktunya dan kesempatannya pada kita pada hari ini. Kita cukupkan maka cukup dengan sama-sama membaca alhamdulillahirobbilalamin dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.